Puji Tuhan saudaraku, kita kembali lagi dalam motivasi rohani, dalam perenungan firman Tuhan pada malam ini yang diambil dengan judul Bekerja adalah suatu berkat, yang ayatnya terambil dalam kitab Yeskiel 16 ayat 49. Berbunyi demikian, "Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup." Saudaraku, Allah memberikan pekerjaan kepada umat manusia sebagai satu berkat untuk menyibukkan pikiran kita, memperkuat tubuh kita, dan mengembangkan kemampuan kita. Adam dan Hawa bekerja di Taman Eden, dan mereka mendapati kesenangan tertinggi dari keberadaan suci mereka dalam aktivitas mental dan fisik. Ketika mereka diusir dari rumah indah itu sebagai akibat ketidakpatuhan dan terpaksa bekerja keras mengusahakan tanah untuk memperoleh makanan sehari-hari, pekerjaan itu merupakan satu kelegaan kepada jiwa mereka yang berduka dan merupakan satu usaha perlindungan terhadap godaan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pekerjaan yang bijaksana sangat diperlukan baik untuk kebahagiaan maupun kesejahteraan bangsa kita. Membuat yang lemah menjadi kuat, yang pemalu menjadi berani, yang miskin menjadi kaya, dan yang malang menjadi senang. Tentu tugas kita yang beraneka ragam sebanding dengan berbagai macam kesanggupan kita. Dan Allah mengharapkan timbal balik untuk talenta-talenta yang Ia telah berikan kepada para hambanya. Bukan besarnya talenta yang dimiliki yang menentukan upahnya, tetapi cara itu digunakan. Tingkat kesetiaan melakukan tugas itu, entah tugas itu besar atau kecil. Saudaraku, kemalasan adalah salah satu kutukan terbesar yang bisa menimpa kita, karena kejahatan dan sifat buruk menyertainya. Setan siap menyergap, mengejutkan, dan menghancurkan mereka yang tak terjaga, yang menyusup di waktu luangnya dengan penyamaran yang menarik hati. Setan tidak pernah lebih berhasil daripada ketika ia datang kepada manusia di waktu-waktu luang mereka. Orang kaya seringkali menganggap diri mereka sendiri terkemuka di tengah sesama mereka manusia dan disukai Allah. Bahkan banyak yang merasa berada di atas para pekerja yang tulus dan memandang rendah sesama mereka yang lebih miskin. Anak-anak orang kaya sering diajarkan bahwa untuk menjadi pria dan wanita berwibawa, mereka harus mengenakan pakaian yang sesuai mode, menghindari semua pekerjaan berguna, dan menghindari masyarakat golongan pekerja. Saudaraku, pemikiran seperti ini sama sekali berbeda dengan apa yang menjadi maksud ilahi dalam penciptaan manusia. Saudaraku, anak Allah menghormati pekerjaan. Meskipun ia adalah yang maha kuasa dari surga, ia memilih rumah duniawinya di tengah orang miskin dan hina, dan bekerja mencari nafkah sehari-hari di bengkel kayu Yusuf yang sederhana. Jalan yang dilalui pekerja Kristen mungkin sukar dan sempit, tetapi mendapat kehormatan oleh jejak kaki Sang Penebus, dan mereka yang mengikuti jalan suci itu selamat. Komitmen bagi kita, marilah kita dengan bijaksana menggunakan talenta kita untuk bekerja, karena bekerja adalah suatu berkat. Amin.